Halo semuanya, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana saya pertama kali uh, uh, mengalami uh, saya uh, percaya ini adalah sebuah momen supranatural ya di dalam perjalanan hidup saya, karena saya nggak pernah uh, punya rencana untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu seperti yang saya jalani saat ini gitu ya. Bahkan dulu ketika kecil, bukan kecil, bukan ketika kecil, tapi SMA justru ya. Uh, I still remember, saya masih ingat mama saya pernah nanya sama saya, uh, um, mau nggak jadi pendeta, katanya gitu kan. Saya masih ingat itu sore hari, dia panggil saya. Waktu itu kami sore-sore di rumah, um, uh, dan kami di dapur. Terus saya kayaknya belum di dapur waktu itu, kayaknya lagi ada setelah dapur ada ruang makan. Terus mama saya panggil, sini dulu sebentar. Nah, terus saya datang ke dapur, saya bilang, ada apa? Terus mama tanya, mau nggak jadi pendeta gitu ya. Saya bilang nggak mau. Jadi nggak pakai lama saya bilang saya nggak mau, karena gambaran saya tentang pendeta saat itu adalah sesuatu yang kaku, yang sesuatu yang menegangkan gitu ya. Karena image daripada pendeta di benak saya ketika itu adalah ses- se- adalah sosok yang kayaknya itu dijauhi gitu ya, kayak uh, dijauhi bukan karena jahat ya, tapi maksudnya itu sesuatu yang dihindari untuk berinteraksi gitu. Nah tapi uh, um, saya percaya bahwa uh, mama saya, uh, kan saya udah cerita uh, uh, um, sedikit banyak ya tentang bagaimana mama saya adalah seorang pendoa gitu ya. Dia berdoa setiap pagi, dan itu doanya lama. Sebelum pergi ke dapur untuk memasak setiap pagi, dia selalu berdoa, dan doanya itu panjang. Nah, saya lanjut cerita lagi ya tentang masa kecil ya. Siapa tahu ada yang penasaran gitu ya. Ya, ini nanti jangan-jangan 2 kali bagian ini videonya, tapi saya berusaha untuk buat serapih mungkin ya, supaya nggak kehilangan esensinya gitu ya. Nah, terus mama saya cerita, eee, karena Tuhan itu sudah baik sama keluarga kita, atau eee, saya pribadi ya, kayaknya sih begitu, mama bilang. Karena Tuhan sudah baik memberikan 12 anak. Jadi sekalian pengetahuan hadirin gitu ya. Kami itu 12 orang bersaudara, dan diri ini adalah anak ke-12 gitu ya. Mama saya bilang gini, Tuhan itu udah baik dan memberikan 12 orang berkat, dan itu harta. Dan saya ingin mempersembahkan satu kepada Tuhan gitu ya. Nah, mama saya cerita tadinya itu uh, abangmu yang paling tua yang memang diniatkan jadi pendeta hamba Tuhan gitu ya. Mmm, mmm, tapi akhirnya kan abang saya kuliah, dan kemudian eee eee, apa, kuliahnya berhasil, dan ya sekarang kamu, kata mama saya kan. Jadi mungkin ya namanya ibu ya, saya bukan berarti
apa ya, kayak diskredit, saudara-saudara saya yang lain, khususnya yang abang-abang saya yang lain gitu ya. Tapi mungkin mama saya pikir ini kayaknya potongannya ini potongan pendeta gitu ya. Nah jadi, eee, mama saya bilang kayak gitu, mmm, nanti, eee, ya karena Tuhan udah baik saya mau persembahkan satu. Nah terus ya saya dengerin, tapi saya nggak minat gitu ya, saya nggak minat untuk, eee, jadi pendeta gitu ya. Nah, eee, terus udah gitu, ya sudah kalau kamu nggak mau jadi pendeta gitu ya, tapi, eee eee, her heart's longing, I can feel that time it's it was so deep ya. Tapi saya rasa ketika itu kerinduan hatinya itu begitu dalam gitu ya, karena walaupun mama saya itu belum lahir baru ya, seperti yang saya juga pernah cerita, di rumah belum seingat saya, dia nggak pernah nyanyi lagi lagu yang lain selain lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu Kurnia. Dan juga, karena kami kan di desa, di kampung, jadi dia tahu nanti kalau udah lanjut, eee, studinya, dia nggak mungkin akan selamanya di rumah. Jadi benar-benar dibekali banyak hal, eee, nasihat dan juga iman gitu ya. Jadi mama saya itu bilang bahwa, "Kamu ya jangan sampai pernah tinggalkan Tuhan ya, karena hanya" dalam bahasa Batak dia bilang, "Karena hanya, eee, Jahobai itu de bata situtu." Jadi dia bilang hanya Tuhan itulah ya kurang lebih bahasanya adalah satu-satunya Tuhan yang benar gitu ya. Dan dia udah punya, mmm, strong foundation about that ya, punya ya a strong and solid foundation about her beliefs. Ya, ya, her belief. Ya, tentang kepercayaannya dia punya kekuatan yang kuat, yang mantap tentang imannya dia. Nah, jadi saya namanya kelahiran baru ya kita we never know, kita nggak tahu. Namanya juga Tuhan, eee eee, berperkara secara supranatural in humans heart ya, berperkara dalam hati orang secara supranatural dan kita nggak tahu apakah mama saya itu sudah mengalami lawatan Tuhan gitu ya, kalau zaman sekarang tuh bahasanya seperti itu. Nah, ya tapi mama saya itu nggak ada yang tuntun eee eee, untuk baca firman, ya kan, nggak ada yang ngajarin untuk, eee eee, iya, mendidik anak-anak untuk baca firman gitu ya, karena dengan jumlah anak yang seperti itu pikirannya adalah bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Jadi, ayah dan ibu saya itu bekerja keras gitu ya, melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Jadi mungkin karena udah lelah jadi nggak punya waktu untuk mendidik kami, baca Alkitab gitu. Nah, eee, tapi sejak saat itu saya ada rasa bersalah gitu ya. Saya ada bukan rasa bersalah ya, kayak rasa itu, eee, rasa gimana ya, terbeban atau ngertilah ya, maksudnya itu, ketika kita nggak bisa memenuhi kerinduan hati orang yang kita kasihi gitu ya, yang kita sayangi. Itu feel like, eee, heavy burden ya, kayak, beban yang berat gitu. Nah, dan saya percaya dari cara hidupnya yang berdoa, ya mungkin saja, could be, ya mungkin saja mama saya itu sudah, eee eee, pray ya, atau dia pernah, talk to God, pernah ngomong sama Tuhan bahwa nanti anaknya salah satu mau dipersembahkan gitu ya. Ya memang sih di satu sisi juga memang Tuhan udah ketika, when the Lord creates someone, ketika Tuhan menciptakan seseorang, He actually already put a calling ya, a calling, a s
mantle, panggilan atau penugasan dalam diri orang itu. Jadi, as I ever say that, seperti yang saya pernah bilang bahwa mama itu dulu mau gugurkan saya karena sudah tua, udah secara ya physically, uh, she was so weak ya, begitu udah lemah mungkin. Nah, jadi bukan karena jahat. Nah, tapi akhirnya lahir juga karena as I said, ya God creates us with assignment, calling, and mental. Tuhan ciptakan kita dengan penugasan, ada hal yang spesifik kita kerjakan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita nanti akan dituntun apa yang kita harus kerjakan. Ya, seperti saya tahu bahwa inilah panggilan hidup saya gitu ya. Nah, tapi saya percaya mama saya juga berdoa itu gitu ya. Sedangkan ke saya aja dia ngomong isi hatinya, apalagi ke Tuhan gitu ya. Nah, terus tidak lama setelah itu iyalah, SMA, terus kemudian saya berangkat, kuliah. Nah, dalam sebuah KKR itu juga masih semester semester awal gitu ya, semester-semester awal, ada sebuah KKR dan saya waktu itu takut untuk maju ke depan, saya agak di belakang. Ada panggilan altar call untuk lahir baru, ya untuk ya memang seperti itu, lahir baru untuk pertobatan. Dan saya tahu juga, saya itu, jadi karena tertolak secara, eee eee eee, apa ya, psychologically ya, jadi secara emosi itu saya juga suka menyimpan kemarahan sebetulnya. Nanti saya tahu ada banyak hal yang sebenarnya saya tahu saya nggak berkenan sama Tuhan. Jadi saya berdiri bagian belakang. Tapi salah seorang hamba Tuhan menerobos ke belakang dan dia bilang, "Tuhan mau pakai kamu." Itu pertama kali saya dengarkan itu ketika kuliah, "Tuhan mau pakai kamu," gitu ya. Nah, mmm, ya saya dengerin aja begitu. Tapi memang pada saat itu saya udah lahir baru, ya. Nah, terus dan memang punya kerinduan juga dipakai oleh Tuhan setelah udah lahir baru. Nah, saya nggak tahu, saya nggak plan untuk cerita ini dulu di bagian awal dan, nanti saya buatkan ini secara, eee eee, utuh di satu video ya sebelum lanjut saya ke awal pelayanan gitu ya. Karena saya selalu meminta ya, Tuhan untuk, the guidance of the Holy Spirit even in the small things ya, I often says this ya, I often, say this ya, saya selalu minta tuntunan Roh Kudus apa pun yang paling kecil, saya sering katakan ini. Jadi kayak tadi malam itu kan agak telat saya, eee, videonya. Nah, saya bilang bahwa apa ya, saya selalu Roh Kudus mungkin bagi beberapa orang aneh, tapi nanti lama-lama setelah saya terus ajarin dari firman Tuhan, lama-lama bisa menerima ya. Karena ini kan asing bagi kita karena kita nggak baca firman, nggak bisa nggak baca kisah-kisah di Alkitab, kemudian juga kebanyakan kita di gereja yang memang walaupun hamba Tuhan tidak punya kesaksian tentang mendengarkan suara Tuhan, pergaulannya dengan Tuhan gitu ya. Nah jadi, mmm, eee, saya nggak feel, eee I didn't feel good untuk bagikan, posting tulisan. Jadi saya lihat aja, apa, ada inspirasi lama dan itu yang saya bagikan. Nah, terus ketika mandi, eee, saya kemudian terdorong karena saya selalu tanya juga, "Lord, what I have to deliver next?" Ya, apa yang saya harus sampaikan nanti selanjutnya gitu ya, dan saya terdorong untuk memberikan kesaksian ini. Dan sebetulnya untuk memberikan kesaksian seperti ini juga saya rada hindarin sebetulnya karena tapi oleh hikmat Roh Kudus saya berusaha untuk memperhalus karena saya, eee eee, nggak mau saya kayak maksudnya itu kayak kejebak seolah-olah saya menjadi, seseorang yang wow atau orang berpandangan, yang kurang apa ya, eee, mungkin kayak merasa Allah atau apa gitu ya. But I hope I don't come off as, arrogant ya, tapi saya berharap saya nggak terkesan sombong gitu ya. Tapi memang itu faktanya ada sebuah kejadian, eee, mmm, eee yang supranatural sebelum saya
memulai pelayanan ini. Dan kalau itu tidak ada, bahkan saya mungkin nggak bertahan sampai hari ini, gitu ya. Nah, jadi Eee, ketika itu, ya saya nggak rencana untuk bagian ini bagian awal. Saya tadinya mau langsung masuk ketika Tuhan dorong saya dengan kuat untuk mempersiapkan orang ke pengangkatan gitu ya, siap dalam pengangkatan. Tapi ya, as I often say that I just yield to the Holy Spirit's leading. Ya, saya hanya berserah sama Roh Kudus. Saya bilang, "Roh Kudus kontrol mulut saya, apa yang harus dibagikan." Dan ya, seperti sekarang it's happening, Roh Kudus mengarahkan ke sini dulu dan I just follow ya. Nah, jadi ketika itu, ya berlanjut selesai kuliah, tapi, setelah selesai kuliah sebetulnya juga saya itu udah total sih, saya mau serahkan hidup saya ke Tuhan loh. Jadi nggak niat cari kerja waktu itu, eee, langsung ikut misi ya ke Palembang. Tapi, eee gereja lokal tempat saya dulu berada memang, bermasalah ya, sehingga, eee, tidak, eee secara umum aja saya katakan ada bermasalah, sehingga berbeda sekali dengan gereja-gereja yang saya lihat yang mereka punya misi. Mereka itu benar-benar memperhatikan orang-orang yang dikirimnya ya. Dan, apa ya, itu yang saya, lihat hal yang baik dari salah satu gereja besar di Indonesia. Bagaimana dia memperhatikan kehidupan orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan, sehingga mereka bisa bisa all out, bisa, tidak pikirannya kemana mana lagi, sehingga fokus melayani gitu ya. Akhirnya ketika itu, eee, saya, berangkat ke Jawa gitu ya, merantau. Dan nggak lama setelah itu rasanya saya, dengar kabar bahwa memang gereja lokal saya dulu itu memang, semakin dan udah nggak ada lagi sekarang gitu ya. Tapi bagaimanapun di Sumatera ya, tapi bagaimanapun, lewat gereja ini terutama lewat misionarisnya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Nah, mmm, terus, mmm di Jawa, ya saya tetap punya hati sih untuk sambil bekerja ya, sambil bekerja, saya, melayani di gereja lokal, ya kan, eee eee eee, ya saya terakhir itu saya pilih, pendoa, walaupun sebelumnya ada juga gereja lokal di mana saya di sana itu, pelan-pelan dari mmm, di audisi untuk singer dulu, kemudian ke worship leader gitu ya. Nah, Mmm, itu awal dari, panggilan saya. Ini udah hampir 20 menit, takut menyita waktu saudara gitu ya. Jadi, saya akan lanjutkan ya, bagaimana di video kedua, bagaimana bagaimana awalnya panggilan itu begitu kuat sehingga saya, melayani sepenuh waktu dengan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan justru saya tahu semakin hari bahwa inilah panggilan hidup saya. Dan inilah tujuan kenapa saya ada gitu ya, di, mmm, eee, di muka bumi ini, di planet ini. Dan juga, semuanya itu kemudian selain konfirmasi-konfirmasi dan saya melihat buahnya. Memang bukan pelayanan yang seperti, siapa yang mendengarkan video ini, seperti misalnya pelayanan, hamba Tuhan X, eee, Y yang kemudian, wah gitu ya, orang dikenal orang. Karena Tuhan tahu apa yang saya mau, ya. Yang saya mau itu adalah nanti saya akan bagikan di video kedua gitu ya. God bless.